Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Hanya bagi Tuhan saja hormat dan kuasa,
untuk selama-lamanya. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini Tuhan, khususnya untuk calon mempelai berdua, Nanda Samuel Ekseria, putra dari Bapak Sidik Purwanto dan Ibu Kristiani, dengan Ratih Kusumasari, putri dari Bapak Tan Hunting dan Ibu Maryatun. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini, kalau Tuhan meneguhkan kedua calon pasangan ini Tuhan, yang menerima berkat peneguhan yang dari Tuhan. Biarlah pemberkatan nikah ini Tuhan campur tangan, Tuhan memberkatinya. Tuhan pada saat ini yang meneguhkan, Tuhan yang memeteraikan mereka menjadi satu. Karena firman Tuhan berkata, yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah pesan-pesan-Mu ini Tuhan menjadi salah satu dasar buat setiap pernikahan Nanda dan Ratih untuk memasuki keluarga yang baru. Dan biarlah setiap langkah keputusannya masuk dalam keluarga baru penuh dengan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan tuntunan Tuhan selalu menyertai sampai maut memisahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom calon mempelai berdua. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Nanda Samuel Ekseria. Sudah dibaptis? Sudah. Kapan? Kapan dibaptis? (2013). Berarti sudah lama ya? Oke. Ratih Kusumasari sudah dibaptis? Sudah. Kapan? Baru ini? Oke. Baik. Saya akan membacakan renungan firman Tuhan dulu untuk mengawali peneguhan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Apakah calon mempelai berdua sudah siap? Ya, biarlah anak ini ya diamankan dulu supaya ya kita konsentrasi. Karena siang hari ini kita fokus kepada Tuhan. Ya, khususnya Nanda panggilannya Nanda, Samuel, panggilannya Samuel. Lalu Ratih panggilannya Ratih ya. Berarti Samuel dan Ratih ya. Oke. Fokus kepada Tuhan ya. Siap untuk menerima berkat Tuhan? Terima, buka hati. Baik, saya akan sampaikan renungan dulu, yaitu setiap anggota, artinya Samuel dan Ratih, ini adalah anggota keluarga. Pemimpin dalam rumah tanggamu itu nanti Tuhan Yesus. Samuel dan Ratih tahu enggak kira-kira apa tujuannya menikah? Apa tujuannya menikah? Apa Samuel tujuannya menikah? Atau mau cuman ya pakai jas, pakai bunga diberkati di gereja? Atau apa kira-kira? Mengenapi firman Tuhan. Mengenapi firman Tuhan. Betul. Ratih, kira-kira apa tujuannya menikah? Menurut Ratih. Menjadi satu keluarga. Menjadi satu
keluarga. Ya, jangan takut ya. Saya tidak menakutkan. Tapi saya ingin firman ini ya siang hari ini semua tertuju kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini sebagai landasan hidup. Saya berdoa, Samuel dan Ratih, terus perjalananmu diberkati Tuhan. Pernikahanmu diberkati Tuhan. Dituntun Tuhan dan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang sukses dan bahagia. Amin. Ada amin? Bapak Ibu ada amin? Haleluya. Baik, jadi setiap setiap keluarga pasti memiliki peran di dalam keluarga. Nah, jadi setelah Tuhan pribadi yang berperan, Tuhan sebagai pemimpin agungmu. Tuhan mempercayakan nantinya kepada Samuel untuk memimpin keluargamu. Khususnya memimpin Ratih dan nantinya memimpin anak-anakmu. Apakah Samuel siap? Nah itu. Jadi keluarga kita tidak bisa mencapai sesuatu potensi atau menuju cita-cita menjadi keluarga yang sukses dan bahagia apabila keluarga ini tidak melakukan perannya. Artinya apa saudaraku? Kita lihat baca dulu di dalam 1 Korintus sebagai ayat peneguhan. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa ternyata kepala di dalam keluarga itu laki-laki ialah Kristus. Berarti di atasnya Samuel itu ada Tuhan. Lalu Samuel memimpin rumah tangganya, berarti Ratih ini struktur yang kedua atau anggota. Kepalanya adalah Samuel yang dipercaya Tuhan. Nah, peran ini yang saya maksudkan ayat ini supaya kamu mengetahui isi firman Tuhan siang hari ini, supaya Samuel dan Ratih mengetahui bahwa kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Nah, ini perannya harus tahu dulu. Kalau sampai ya Bapak Ibu semuanya mempelai berdua tidak tahu perannya, keluarga tidak bisa akan bahagia. Keluarga tidak bisa harmonis. Keluarga tidak bisa sukses. Nah ini penting sekali. Jadi Tuhan mengibaratkan sebuah keluarga itu seperti tubuh. Setiap anggota tubuh harus menjalankan perannya masing-masing. Kepala menjalankan perannya untuk berpikir. Mata berperan untuk melihat. Telinga berperan untuk mendengarkan. Mulut berperan untuk berkata-kata. Tangan berperan untuk melakukan, memegang dan sebagainya. Lalu tubuh berperan, kaki berperan. Nah ini, jadi Tuhan saja mengibaratkan bahwa setiap kita ini seperti tubuh Kristus. Kita ini berperan. Jadi Samuel nantinya pesan firman Tuhan yang pertama adalah harus berperan. Artinya apa saja toh peran setiap anggota keluarga. Nah yang pertama peran untuk suami di dalam keluarga. Apa kira-kira? Nah ini ada pesannya saudaraku. Di dalam Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, hai Samuel, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk baginya. Nah, jadi suami yang baik perlu belajar menjadi seperti Kristus yang menggembalakan jemaat. Artinya apa? Samuel harus berperan sebagai suami.
Suami ini berperannya apa? Memimpin, mengarahkan, membawa anggota keluarganya, khususnya membawa istri, memimpin istrinya untuk membawa keluarga yang sesuai dengan ya perannya. Jadi kepala pertama suami, nomor 2 istri. Nah, jadi gembala seperti Kristus mewakilkan di bumi ini adalah kepada Samuel. Artinya apa? Gembalakanlah seperti gembala itu menggembalakan jemaatnya. Nah, jadi Samuel ini juga gembala, pemimpin dalam rumah tangganya. Nantinya memimpin Rachel, memimpin Ratih dan memimpin anak-anaknya nanti. Jadi menentukan sekali. Kalau sampai ada keluarga itu terjadi perpecahan, pertama tanggung jawabnya adalah suami. Ini penting sekali. Seringkali terjadi, ya kalau menikah gini biasanya tenang-tenang, semuanya tenang, baik-baik, senyum-senyum. Tapi nanti setelah menikah 1 tahun, 2 tahun, apakah terus menjalankan perannya? Harus, wajib, peran itu penting. Ini bukan hanya untuk mempelai berdua saja, tapi untuk kita semua yang mendengarkan, termasuk yang direkam, yang mendengarkan nanti. Kita ini harus berperan. Kalau saudara ingin menjadi keluargamu harmonis, keluargamu sakinah glory, keluargamu sukses dan bahagia, peran itu penting. Peran itu fungsi. Jangan sampai salah peran. Jadi peran gembala itu memimpin, mengarahkan, membawa, dan meneguhkan keluargamu, menjaga, melindungi. Itu perannya. Jangan membiarkan. Ya. Kalau sekarang ini pesan-pesan firman Tuhan, ya nantinya supaya keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan, bawa nanti istrimu ke gereja. Nanti kalau tidak mau ke gereja, ingatkan, saya sebagai gembala, sebagai pemimpin harus bawa kamu ke gereja. Supaya keluargamu keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dilindungi Tuhan, keluarga yang disertai Tuhan. Nah, jadi pertama pemimpin ini ya, ini wajib berperan membawa keluarganya semua menciptakan keamanan. Ya, supaya merasa aman, pemimpin ini menciptakan keamanan dan membawa semua seisi keluarganya kepada Tuhan. Bukan hanya memimpin sebagai sosok pemimpin, tapi pemimpin yang berperan. Itu penting sekali. Yang kedua, berani mengambil keputusan dalam keluarga. Jangan sampai laki-laki imam dalam keluarga justru dikendalikan sama wanita. Kalau sampai perannya terbalik-balik, keluarga ini akan terbalik-balik. Keluarga ini akan tidak sehat. Keluarganya ini akan kebalik-balik dan akhirnya perannya jadi kepala, jadi kaki, kaki jadi kepala. Tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Jangan sampai berkata, wah Pak, suamiku ono Pak. Suamiku tidak tegas. Suamiku seperti ini, itu dan sebagainya. Tetap jangan ambil alih peran. Suami tetap memimpin, jangan mau diambil alih. Bagaimanapun tetap seperti tadi. Tuhan sebagai pemimpin agung mempercayakan kita sebagai laki-laki, sebagai imam itu harus bertanggung jawab. Jadi sekali lagi Samuel dan Ratih, Anda di sini bukan hanya sekedar menerima firman, bukan hanya diteguhkan, Anda di gereja di sini, Anda di hadapan keluargamu, di hadapan Tuhan, Anda nanti akan melakukan ikrar janji. Jadi yang kedua, berani mengambil keputusan. Pria itu harus punya otoritas. Otoritasnya Tuhan itu harus dilakukan. Nah, rasa aman apa yang harus dilakukan? Pemimpin tugasnya apa saja? Yang pertama, rasa aman. Aman untuk rohaninya, aman tentang ekonominya, aman tentang keamanannya, aman secara jasmaninya. Jadi pemimpin ini harus melindungi keluarganya, khususnya istri dan anak-anaknya. Lalu yang kedua selanjutnya, ya pesan firman Tuhan, yaitu peran istri di dalam keluarga.
Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Ratih nanti akan diberkati menjadi istrimu yang sah. Artinya Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Artinya apa? Perannya seorang wanita, istri itu penolong. Istri itu leher. Istri itu bukan kepala. Jangan sampai kepala jadi leher, leher jadi kepala. Seringkali yang terjadi seperti itu. Kenapa? Saya melihat banyak keluarga yang tidak harmonis, banyak keluarga yang saat ini berantakan, banyak keluarga yang saat ini tidak merasa ya bisa rukun, bisa damai. Kenapa? Keluarga banyak yang tenggelam dalam dosa, karena perannya seringkali dibalik-balik. Perannya suami diambil alih sama istri, perannya istri mengambil alih perannya suami. Karena melihat setelah menikah, wah untuk mengamankan lebih baik aku ambil alih. Supaya istriku seperti ini, suamiku seperti ini, aku ambil alih. Nah ini saudara, jadi pesan firman Tuhan penting sekali. Jadi penolong artinya menolong. Penolong itu adalah mengikuti. Penolong itu adalah salah satu second layer seorang pemimpin. Jadi yang menjalankan tugas utama itu suami. Yang mengambil keputusan itu suami. Meskipun keadaannya lemah, meskipun keadaannya tidak memungkinkan, meskipun keadaan tidak baik, tetap suami yang mengambil keputusan. Apakah ada amin? Apakah ada amin? Haleluya. Tidak ada yang tidur. Haleluya. Lalu penolong, apa fungsinya penolong dalam menguatkan dan membesarkan hati suami? Artinya apa? Kalau sampai suami diintervensi, itu bukan penolong. Kalau sampai peran suami diambil alih, itu bukan penolong. Namanya perongrong. Dan pasti, saya jamin kalau seperti itu, ya keluarga tidak akan sehat, tidak akan baik. Jadi kunci untuk bisa menguatkan hati suami kita adalah harus sepadan. Ya, setiap kali mau ngambil keputusan, setiap kali mau ngambil kebijakan, setiap kali mau ngambil apa tindakan, sepadan, saling menghormati, saling menghargai. Sepadan artinya adalah sevisi. Ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 berkata, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Artinya sehati sepikir semuanya harus didiskusikan dengan baik, dialog dengan baik. Tiap hari komunikasi suami dengan istri ini komunikasi yang seimbang, komunikasi yang sepadan, komunikasi yang saling menghormati. Filipi 2 ayat 2 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nanti yang terakhir ini, yang terakhir, peran anak dalam keluarga. Nah sekarang Samuel dan Ratih perannya masih sebagai anak. Peran anak apa? Ya, ayatnya saja ya sebagai penutup. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Inilah perintah Tuhan bagi anak-anak. Hormatilah, ini harga mati. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Apapun yang terjadi, kalau kamu sekarang masih berstatus anak, ya kamu tetap harus hormati. Hormati. Apapun alasannya, hormati. Hormati itu bukan cuma sungkem saja, bukan cuma nunduk-nunduk saja. Hormati itu pakai hati, menghargai,
menolong, memberi pertolongan, perlindungan, hormat. Hormat itu bukan bahasa tubuh, hormat itu pakai hati. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri sama-sama, ya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, Roh Kudus yang memeteraikan kepada mempelai berdua. Biarlah firman ini termeterai sampai hatinya manunggal dengan Kristus. Sampai hatinya mereka menyatu, mendarah daging dengan Kristus. Biarlah perjalanannya Tuhan, perjalanan keluarga baru ini diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Dan selalu hidupnya penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan acara selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati berkata, amin. Mari kita lanjutkan ya acara selanjutnya, yaitu ikrar janji. Ya, kita akan lanjutkan dengan ikrar janji. Sebentar ya, Samuel. Ikrar janji ini ya sekedar tulisan, kamu bisa baca. Tapi kalau kamu hafal, tidak membacanya, itu lebih meresap. Karena ikrar janji itu adalah isi hatimu berjanji kepada Tuhan, kepada orang tua, dan semua saudaramu yang hadir, dan kepada khususnya kepada istrimu nanti. Itu ikrar janji. Jadi ucapkan dengan hati. Bukan hanya sekedar suara yang keluar, tapi resapi kata-kata yang akan keluar dari mulut Samuel. Kita akan dengarkan Samuel terlebih dahulu. Ikrar janji. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Nanda Samuel Ekseria, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ratih Kusumasari yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Puji Tuhan. Sebentar, Ratih. Tadi calon suamimu sudah melakukan ikrar janji dengan hati kepada Tuhan dan kepada orang tua dan saudara yang hadir. Sekarang sebaliknya, Ratih sebagai calon istri juga melakukan ikrar janji itu. Jangan membacanya asal membaca, tapi baca dan resapi kata-kata yang keluar dari perkataanmu itu. Ini sebuah peristiwa seumur hidup kita. Khususnya Ratih. Silakan Ratih. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Ratih Kusumasari, mengatakan dengan tulus ikhlas bahwa Nanda Samuel Ekseria yang berada di hadapan saya mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya,
baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sakit ataupun sehat, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengarkan ikrar janji dan kita akan melanjutkan saat ini dengan penyembatan cincin. Samuel, ini cincin terbuat dari emas, melambangkan kemurnian hatimu. Emas murni. Dan cincin ini tidak ada ujung pangkalnya, berbentuk lingkaran. Jadi kalau nanti kamu berselisih, salah paham, selama perjalanan hidupmu, ingat dengan cincin ini. Tidak ada siapa yang benar, siapa yang salah. Tetap mengikat cincin ini. Dua di antara satu. Kenakan cincin ini. Demikian pula Ratih, kenakan cincin ini, sama cincin ini terbuat dari emas, melambangkan emas itu kemurnian hatimu, emas itu asli. Seperti hatimu asli mencintai Samuel, sampai seperti janji, ikrar janji tadi, maut yang memisahkannya. Dan tidak ada ujung pangkalnya juga, sekali lagi pesan firman Tuhan, siapa ya yang ada di depan, siapa yang di belakang, sepertinya semuanya harus dikomunikasikan dan tidak ada siapa yang benar, siapa yang salah. Cincin ini mengingatkan untuk selalu bersatu sampai maut memisahkannya. Kenakan cincin ini. Mari kita akan lakukan acara berikutnya untuk menerima peneguhan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Kita mau sambut dengan satu pujian. Bapa di surga, pada saat ini hamba mau menumpang tangan. Saat ini hamba meneguhkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak hari ini hamba berdoa untuk meneguhkan, memberkati Samuel dan Ratih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak hari ini mereka berdua menjadi suami istri yang sah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba teguhkan, hamba berkati, dan hamba saat ini terus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dialah Tuhan saja yang menumpang tangan memberkati pernikahan mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri kembali. Ya, kita akan melanjutkan acara berikutnya, yaitu membuka cadar. Ya. Jadi sekarang waktunya Samuel ya untuk membuka cadar ya, untuk buka pelan-pelan ya, tatap ya wajah istrimu yang sah seperti apa. Mari lakukan Samuel, buka cadar pelan-pelan ya, pelan-pelan dan sambil melihat inilah istrimu yang sah sejak hari ini yang sudah diteguhkan oleh Tuhan. Ya, dibetulkan Samuel pelan-pelan. Ya. Dan setelah dibetulkan pelan-pelan, mulai beri ya senyuman dan ciuman kepada istrimu dari kening ke pipi ya. Mari lakukan Samuel. Baik, selanjutnya ya menghadap ke mimbar lagi Samuel dan Rate dari gereja akan memberikan Alkitab sebagai dasar dalam perjalanan hidupmu dan akte nikah kepada mempelai berdua. Baik, selanjutnya yaitu berikan ya, minta doa restu kepada orang tuamu, khususnya Samuel dulu, orang tua atau yang mewakili ya, orang tua Samuel dulu ya. Mari bersama-sama dengan istrimu diajak ya, sungkem berlutut kepada ya orang tuamu, khususnya orang tua Samuel atau yang mewakilinya, silakan dan berikan ya hormat ya. Mungkin Samuel mau memberikan patah-patah kata, silakan. Mungkin terima kasih ya kepada ayah dan ibu selama ini sudah membimbingnya. Silakan. Terima kasih untuk mama saya tercinta. Dari kecil sampai dewasa sudah dibimbing menjadi pria yang tangguh, kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih, Ma. Semua ajaran yang kau beri sangat berguna. Sama jadi lebih dewasa, lebih kuat dalam menghadapi kondisi apapun. Terima kasih selama mendidik, selama Mama menyayangi Samuel dengan baik. Terima kasih juga untuk Om Anto sebagai wakil dari Bapak saya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya minta maaf jika ada salah dari Samuel sendiri. Kami minta doa restu dari Samuel dan Rate. Di dalam nama Yesus kami percaya anak kami sudah Tuhan terima untuk jadi
suami dan istri. Kami percaya Tuhan ada tuntunan Tuhan yang luar biasa. Tuhan kasih kesempatan buat bahagia sampai nanti maut memisahkan. Ya, terima kasih Tuhan atas penyertaannya selama ini. Untuk anakku juga Nanda Samuel, Mama mengucapkan terima kasih atas kebaikan anakku yang selama ini saya pimpin dan saya sayangi, sangat pengertian sama orang tuanya dan takut akan ajaran Tuhan. Terima kasih Nak, terima kasih atas pengertianmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Berikan hormat kepada orang tua, dan orang tua berikan doa restu kepada anak-anakmu. Terus doa restu orang tua yang akan membawa kesuksesan anak-anaknya untuk masuk dalam pernikahan yang baru, keluarga yang baru. Terus berikan doa restu pada anak-anakmu semuanya. Ya, sekarang selanjutnya berikan doa restu, hormat kepada orang tua atau yang mewakilinya. Ya, kesempatan yang indah siang hari ini untuk memberikan doa restu kepada mempelai berdua. Biarlah setiap perjalanannya selalu membawa beruntung dan Tuhan membuat berhasil apa yang dilakukannya. Terus berikan doa restu kepada mempelai berdua. Baik Bapak Ibu semuanya sudah berjalan dengan baik, penuh berkat dari Tuhan, dan waktunya kita akan berdoa untuk menutup ibadah pemberkatan nikah pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas campur tangan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati Nanda Samuel Ekseria, putra dari Bapak Sidik Purwanto dan Ibu Kristiani, dengan Ratih Kusumasari, putri dari Bapak Tan Hunting dan Ibu Mariatun. Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang saat ini menuntun perjalanan hidupnya. Samuel dan Ratih terus berjalan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menuntun, menerangi hidup Samuel dan Ratih. Dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi berkati kedua orang tuanya. Berkati semua saudara keluarga yang saat ini hadir memberikan doa restu. Dan kepada setiap kami yang melayani, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Yang diberkati berkata,